Assalamualaikum fans drama Korea. Setelah dibuat penasaran di akhir episode 2 kemarin, apakah Namji-ah kerasukan atau itu memang Namji-ah yang sebenarnya? Well, nggak pakai lama, kita langsung aja ya. Ini dia review sinopsis drama Tale of the Nine Tailed episode 3. Tapi seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Di awal episode 3 ini, kita dibawa ke 12 jam sebelum peristiwa Namji-ah terluka dan mencoba mencekik Liun. Kita melihat salah satu orang yang selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal Eunha seperti kerasukan dengan terus-terusan meminum dan mencari air. Lalu keluar gumpalan dari mulutnya dan setelah itu dia meninggal tenggelam di kloset kamar mandi ketika mencoba meminum air tersebut. Kita juga melihat sebuah boneka jerami dengan foto nelayan tersebut yang mengapung di lautan dan diambil oleh Lirang. Ternyata Lirang juga ada di pulau tersebut. Liun mencium bau busuk dari mayat tersebut meskipun mayat itu belum pada tahap membusuk, dan ternyata bau itu berasal dari gumpalan rambut yang dipegang mayat nelayan tersebut. Kita melihat Byung Hae yang sedang melakukan ritual untuk memberikan kutukan kepada 3 orang yang selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal Eunha. Ternyata kejadian yang sesungguhnya adalah ketika mereka terapung berempat dari tenggelamnya kapal Eunha, Paseo dibunuh karena mereka kelaparan dan kehausan sehingga mereka memakan dan meminum jasad Paseo. Itulah mengapa hanya mereka bertiga yang selamat. Bahkan satu lagi nelayan yang selamat juga meninggal di depan mata Namji-ah dan Liun ketika mereka mencoba mencari informasi tentang kejadian tersebut. Nelayan itu jadi kegilaan makan dan ingin makan daging sehingga meninggal tersedak rambut yang akhirnya tidak tertolong. Ketika Liun dan Namji-ah mencari satu nelayan yang tersisa, mereka melihat sebuah gambar Raja Naga yang ada di setiap rumah penduduk desa. Setelah diperhatikan, ternyata itu bukan gambar naga yang ada di lukisan tersebut, melainkan naga yang tidak berkaki, alias ular atau Imogi. Lirang membantu dukun desa untuk membangkitkan Liryong, roh amoralitas yang tertidur di sumur pulau tersebut. Imogi ini adalah musuh terbesar Liun yang mati ketika berhadapan dengan Liun bersama dengan wanita yang dicintai Liun. Alasan Lirang membantu Imogi itu karena Lirang berencana membalas budi atas perbuatan Liun yang telah mengkhianatinya. Liun menyuruh Ji-ah untuk keluar dari pulau tersebut karena dia memiliki firasat yang buruk. Jika Ji-ah terus berada di sini, Ji-ah akan mati. Tapi Ji-ah menolak. Dia ingin tetap mencari ayah dan ibunya dan dia tidak ingin pergi dengan alasan yang tidak dia ketahui. Ji-ah mendapatkan informasi dari temannya tentang kejadian penemuan kepala di pulau tersebut, dan itu bukanlah kejadian yang pertama. Hal itu pernah terjadi beberapa kali, dan ketika dia mencocokkannya dengan kalender bulan, Ji-ah menyadari kalau itu selalu terjadi pada tanggal 15 bulan 7, dan itu tepat hari ini. Lirang menemui Ji-ah. Ji-ah menyadari kalau Lirang yang membunuh para nelayan itu, dan alasan Lirang melakukan hal itu. Menurut Ji-ah, itu merupakan pertunjukan kembang api bagi Lirang untuk mengalihkan perhatian dari alasan sebenarnya kenapa Lirang berada di pulau itu. Karena tebakan Ji-ah benar, Lirang menawarkan untuk membantu Ji-ah menemukan kedua orang tuanya. Untungnya Ji-ah menolak dan memberikan Ji-ah nasihat untuk jangan terlalu percaya kepada Liun. Ji-ah menceritakan pertemuannya dengan Lirang kepada Liun dan bertanya kenapa Liun berpisah dengan kekasihnya padahal masih merindukannya. Liun mengatakan kalau makhluk yang pertama kali dicintainya adalah gadis manusia yang akhirnya mati. Dukun setempat sudah menyiapkan ritual besar yang akan diadakan. Ji-ah mencoba mengejar salah satu nelayan yang masih selamat, tapi ketika sampai di hutan, nelayan tersebut melukai Ji-ah. Untung ada Kang Rubah nolongin, dan pada saat Kang Rubah mengobatin luka Ji-ah, Ji-ah merasa kepanasan. Lalu seperti kerasukan, Ji-ah langsung mencekik Liun dan mengatakan kenapa Liun membunuhnya, dan seharusnya Liun membiarkannya pergi sehingga hubungan nahas mereka akan terhenti kalau Liun tidak menghentikan perahu yang menyeberangi sungai Samdo. Tapi Liun tidak percaya karena Liun telah memberikan tanda kepada kekasihnya, sedangkan tanda itu tidak ada pada Ji-ah. Dan tiba-tiba Ji-ah tersadar dan kembali menjadi Namji-ah yang biasa. Liun bertanya siapa Ji-ah sebenarnya. Merasa bingung, Ji-ah menjawab kalau ya dia Ji-ah. Kemudian Lirang datang dan hendak melukai Ji-ah dengan palu yang diremukan. Liun menghalangi dan menyuruh Ji-ah untuk cepat pergi. Ketika kabur, Ji-ah melihat rumah dukun yang menempelkan kain 5 warna. Dukun itu mengelabui Ji-ah dan membuat Ji-ah
tidak bisa bergerak. Meskipun berpenampilan muda, tapi sebenarnya dia adalah seorang nenek tua. Leon yang akhirnya mengetahui kalau Ji-ah akan dijadikan tumbal pengorbanan, mencoba mencari Ji-ah, tapi bau Ji-ah menghilang. Ketika Leon menemukannya, Leon tidak bisa mendekati Ji-ah karena terhalang oleh serbuk yang sudah ditaburkan dukun tersebut. Melihat Ji-ah kesusahan melawan dukun itu yang hendak menusuknya dan melemparkannya ke sumur, Leon mengeluarkan kekuatan Gumiho-nya. Ibaratnya seperti Naruto yang ngeluarin mode Sennin. Jadi keluar deh itu ekor-ekor cakranya dan menurunkan hujan dan petir sehingga menghapus perisai tersebut. Dan Leon membunuh dukun tersebut dengan sambaran petir. Ji-ah yang mencoba bertahan bergelantungan di sumur dengan tangan yang terluka akhirnya bisa diselamatkan oleh Leon. Oh, tapi tidak semudah itu Pulgoso. Ternyata tanpa disadari, darah yang berasal dari tangan Ji-ah menempel di pinggiran sumur itu dan mengalir ke dalam sumur tersebut, yang menyebabkan seluruh penduduk desa mendatangi sumur itu dan menjatuhkan diri ke dalamnya. Ngeri ya, bunuh diri massal kayak di dramanya School the Nurse Files-nya Netflix. Yang aneh, kenapa Pyonghae nggak ikut-ikutan bunuh diri ya? Padahal kan Pyonghae penduduk desa itu juga. Mungkin karena di rumah Pyonghae nggak ada gambar dewa naga tanpa kaki kali ya. Oh iya, ini lihat Lirang tuh kayaknya awalnya nggak jahat deh, cuman karena dia dihianati gitu, jadi dia dendam banget sama Leon. Pasti awalnya mereka sebenarnya saling sayang-sayangan gitu lah, cuman karena kecewa akhirnya Lirang jadi jahat deh. Dan satu lagi yang bikin aku jadi penasaran, bayi emogi itu akhirnya diserahkan Lirang kepada pria berjas hitam. Tapi itu ayahnya Gurara kan yang di drama Dodo Sol Solarasol? Curiga nanti emoginya dijadiin pianis ya gara-gara si ayah salah persepsi kalau anaknya pecinta musik klasik. Well, dan balik lagi, drama ini tuh semakin seru ya. Jadi penasaran siapa sebenarnya Nam Ji-ah? Kenapa tanda yang diberikan Leon pada Ji-ah bisa tidak ada? Dan alasan apa yang menyebabkan kedua orang tuanya datang ke pulau itu? Apa dulu waktu ibunya Ji-ah hamil tandanya diambil ya? Dan alasan sebenarnya yang bikin Lirang jadi membenci Leon sama penasaran, emogi itu kira-kira jadi musuhnya Leon apa jadi pianis ya? Well, kita tunggu aja review episode selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.